Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Albahia dengan NIM 111910424 dengan kelas MA 19A1 Pemasaran. Dengan mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen pengampu Dr. Fitri Rezeki MPD. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul Mobilitas Faktor-Faktor Produksi dan Perusahaan Multinasional. Pengertian mobilitas. Mobility atau mobilitas adalah sejauh mana sebuah faktor produksi atau factor of production ingin mampu bergerak antar lokasi atau antar kegunaan yang berbeda. Dari ketiga faktor produksi, yaitu sumber-sumber daya alam atau natural resource atau tanah, tenaga kerja atau labor, dan modal atau kapital. Tanah secara geografis adalah yang tidak mobilitas, akan tetapi tidak demikian dengan penggunaannya, misalnya sebagai tempat perindustrian atau pertanian. Tenaga kerja adalah mobilitas baik secara geografis maupun secara pekerjaan, akan tetapi tidak selalu dapat dipindahkan ke lokasi lain atau dilatih kembali untuk pekerjaan lain. Modal atau dalam bentuk pabrik dan mesin seringkali sulit untuk diubah lokasinya karena sifat dan ukuran dari pabrik tersebut, misalnya mesin penghasil listrik. Lihat Resource Allocation Supply Side Economics. Terdapat tiga faktor mobilitas. Yang pertama, mobilitas tenaga kerja. Yang kedua, arus modal internasional. Dan yang ketiga, perusahaan multinasional. Yang dimaksud mobilitas tenaga kerja yaitu pergerakan atau peralihan geografis dan pekerjaan tenaga kerja. Sedangkan jika mobilitas tenaga kerja internasional merupakan respon individu dan negara terhadap kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di negara tertentu yang disebabkan adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan perubahan demografi. Sedangkan arus modal internasional yaitu transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu akan adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Sedangkan jika perusahaan multinasional yaitu perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara termasuk di negara berkembang. Faktor produksi adalah istilah dalam serangkaian proses produksi sebuah produk jasa. Faktor produksi juga seringkali dikaitkan dengan sumber daya. Lalu, apa itu faktor produksi? Dikutip dari Investopedia, faktor produksi adalah semua input yang dibutuhkan untuk terciptanya suatu barang atau jasa. Faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli yaitu berhubungan langsung ke proses produksi, example, tenaga kerja. Sedangkan jika faktor produksi turunan yaitu tidak berhubungan langsung ke proses produksi, example, sumber daya alam atau yang dimaksud dengan bahan baku. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. Selain itu, perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC umumnya didirikan di negara maju. Namun, ada juga di negara berkembang yang akhirnya mendunia sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Contoh perusahaan multinasional ada di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Yang pertama, Semen Indonesia. Yang kedua, Garuda Food. Yang ketiga, Freeport Indonesia. Yang keempat, Bank DBS Indonesia. Yang kelima, Unilever Indonesia. Dan yang keenam, Rohto Laboratories. Sedangkan yang ada di luar negeri, yang itu pertama ada Google, yang kedua ada SAS Institute, yang ketiga ada NetApp, dan yang keempat ada Microsoft. Dalam perusahaan multinasional juga terdapat dampak positif dan negatifnya. Apa saja dampak positifnya? Yaitu sebagai sumber devisa dan pajak, menyediakan lowongan pekerjaan, transfer teknologi, pilihan produk yang meningkat,
meningkatkan reputasi nasional. Sedangkan jika dampak negatifnya yaitu ada kerusakan lingkungan, meningkatnya persaingan bagi perusahaan lokal, pekerjaan yang disediakan keterampilan rendah, kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah, lalu ekspor keuntungan dan ada dampak budaya dan sosial. Dapat kita simpulkan, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan aturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi perusahaan multinasional. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan bersaing dalam segi produksi, inovasi, dan tenaga kerja. Poin terakhir menjadi sorotan di dalam penelitian ini, bagaimana perusahaan melindungi karyawan mereka dari perusahaan-perusahaan pesaing yang ingin membajak karyawan mereka. Selain itu, bagaimana perusahaan menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan mereka. Dengan demikian, pengambilan keputusan terhadap pemberian kompensasi karyawan sangat penting untuk menjadi dan mengikat karyawan itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.